kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Yoni Fitriana. Baik, hadirin dimohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wilianto Tanta selaku Ketua Dewan Pelindung Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, kepada Bapak Daniel Johan SEME selaku Dewan Pembina Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, dan kepada Bapak David Hermanjaya selaku Ketua Dewan Kehormatan, Bapak Insinyur Dedi Rohimat MM selaku Sekretaris Dewan Kehormatan, Bapak Ediansyah selaku Dewan Kehormatan, Bapak Tenggono Chandrapua selaku Dewan Penasehat, Ibu Mulyani Sri Suhartuti SHMH selaku Asisten Deputi Wawasan Pemuda Kemenpora, dan Bapak AKBP Ahmad Ibrahim selaku Kasubdit Kehidupan Bernegara Ditsosbud, dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat datang dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia periode 2022 sampai 2025 dan kegiatan seminar kebangsaan untuk memperingati 25 tahun reformasi dengan tajuk Tantangan Era Reformasi dalam Mencetak Pemimpin Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Pusat Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia beserta seluruh tamu undangan yang hadir pada acara pelantikan ini,
Izinkan saya, Yenian Kuswati, selaku Ketua Panitia kegiatan ini dengan bangga menyampaikan selamat datang. Hari ini merupakan momen yang bersejarah bagi organisasi kita, di mana kita semua berkumpul untuk mengukuhkan kepengurusan yang baru. Pelantikan ini menandakan awal dari perjalanan baru bagi Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia dalam memperjuangkan tujuan dan idealisme yang telah diamanatkan oleh para pendiri kami. Selamat kepada Saudara Ardi Susanto selaku Ketua terpilih untuk periode yang kedua. Selamat memimpin, Tum. Saya percaya kepengurusan yang baru telah dipilih dengan cermat dan berdedikasi untuk membawa Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia ke arah yang lebih baik. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya saudara-saudari sebagai pengurus IPTI periode kali ini. Dan dalam kesempatan ini, panitia juga mengadakan seminar kebangsaan yang bertema 25 tahun reformasi. Masih ingat di ingatan kita tragedi 98 yang menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia. 25 tahun sudah perjuangan para pahlawan reformasi tentunya menjadi tanggung jawab kita untuk melanjutkan perjuangan bangsa. Oleh sebab itu, dengan diadakannya seminar kebangsaan ini diharapkan dapat membawa dan menambah wawasan kebangsaan bagi kita dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai organisasi pemuda yang menghargai keberagaman, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia memiliki peran penting dalam menjembatani hubungan antara masyarakat Tionghoa dengan Indonesia secara umum. Kita harus terus memperjuangkan toleransi, saling menghormati, dan keberagaman sebagai modal utama untuk memajukan bangsa. Memastikan generasi muda Tionghoa Indonesia mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban untuk berbakti dan membangun bangsa dan negara kita, Indonesia. Sebagai generasi muda yang cerdas dan bersemangat, kita harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Kita harus terus berkolaborasi dan bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Dalam kesempatan kali ini juga izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan sponsor yang telah mempercayakan materi dan juga hal-hal yang dapat kami pertanggungjawabkan. Kami menyadari bahwa kegiatan hari ini masih jauh dari kata sempurna, tapi kami berjanji sebagai pemuda Tionghoa Indonesia tentunya akan terus melakukan perbaikan diri dan juga penyempurnaan sehingga di kemudian hari event-event kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Ikatan Pemuda Tionghoa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia nomor SK.001 garis miring DPP garis miring IPTI garis miring 10 garis miring 2022 tentang pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia periode 2022 sampai 2025. Menimbang dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya Tionghoa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2022. 2. Saran dan pendapat para Dewan Kehormatan, Dewan Pimpinan Pusat, dan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia memutuskan pada tanggal 29 Oktober 2022, Dewan Pimpinan Pusat
Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, Ardi Susanto, SH, Ketua Umum. Tri Satya, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Satu. Kami kader Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Setia pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua. Kami kader Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Memegang teguh jiwa dan makna Sumpah Pemuda. Tiga. Kami kader Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia bersatu mewujudkan cita-cita proklamasi dan kemerdekaan Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Daniel Johan, anggota DPR RI dari fraksi PKB. Yang saya hormati Bapak Mas Menpora, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sri. Bapak Kapolri, dalam hal ini diwakili oleh Kombes Ibrahim. Selamat datang, Bang. Para senior saya, Pak Wilianto Tanta, Ketua Umum PSMTI, yang juga Dewan Pelindung di Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Dewan Kehormatan kami, Bapak David Herman Jaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Pak Dedi Rohimat. Dari Dewan Penasihat kami ada Pak Serian, Ketua Umum PITI, Perhimpunan Islam Tionghoa Indonesia. Juga ada Pak Tenggono, Dewan Penasihat kami, dan juga Pak Hasan Karman, mantan Wali Kota Singkawang, yang setia mendampingi kita dari tahun ke tahun. Dan Pak Joni Situanda, ini caleg Nasdem ini dari DKI. Ya. Ketua Umum Fox, Pak Handoyo, senior saya, dan juga ada Ketua Umum saya di sini, Ketua Umum Badan Persaudaraan Antar Iman. Ya kan, yang saya kasih dan cintai tentunya teman-teman OKP, ada yang dari jauh-jauh dari Tangerang gitu ya. Saya lihat ada tadi Ketum Matlon Anwar gitu. Oh, ada di situ. Ya. Ini sering mendampingi Kapolri ini. Nah, terus teman-teman OKP yang lain ada PPM ya. Ada ini ya, Pemuda Muhammadiyah, anak buahnya Cak Nanto. Selamat datang ya, terima kasih untuk kehadirannya. Teman-teman dari OKP lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, ada Bung Sultoni, kelihatan. Ada yang mewakili Ketum PK ya, Pemuda Katolik. Saya bendum 3 periode di situ. Oke, selamat siang para hadirin, dan juga tidak mungkin saya lupakan para donatur ataupun sponsor yang ikut mensponsori acara ini. Ada dari Vivere Group, ada BCA, New Armada, Wuling, Dago, ya kan, ada Dexton, Indraloka, ya, Marga Huang tentunya. Ya kan, terima kasih untuk partisipasinya. Sebelum saya mulai, tentunya karena momentum hari ini adalah 25 tahun reformasi, dan mengingat reformasi itu diawali dengan sebuah tragedi,
maka saya mengajak hadirin sekalian untuk bisa mengheningkan cipta beberapa detik saja untuk memperingati dan mengingat kejadian pada saat itu. Ya, saya pimpin mengheningkan ciptanya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin sekalian, 25 tahun yang lalu terjadi peristiwa Mei. 25 tahun yang lalu kita mengakhiri rejim otoriter Orde Baru. Dan itu pun yang mengawali demokrasi Indonesia. Tentunya peristiwa itu tidak saja mendatangkan kebahagiaan, tapi juga meninggalkan duka yang begitu besar bagi keluarga-keluarga korban tragedi 98. Kami, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, memilih hari ini menjadi sebuah momentum pelantikan. Kenapa? Karena kami ingin mengingatkan sebagian besar anak-anak muda Tionghoa Indonesia mungkin belum merasakan apa yang terjadi di tahun 98. Karena 25 tahun yang lalu mereka mungkin belum lahir atau mungkin masih bayi. Mereka nggak tahu bahwa orang tuanya sangat khawatir pada saat itu. Tapi kami pada hari ini ingin mengingatkan momentum itu. Walaupun pada akhirnya momentum itu membawa dan membuka demokrasi untuk Indonesia, ya kan? Tapi kita jangan lupa bahwa ada yang kita korbankan pada saat itu yang harus kita ingat. 25 tahun yang lalu kerusuhan Mei rasial itu terjadi dan disponsori khusus untuk masyarakat Tionghoa. Ya, momentum itu membuat bangsa ini belajar banyak. Dan semoga hari ini tidak akan pernah terjadi lagi. Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia berdiri tahun 2007. Diawali dengan berdirinya Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia tahun 1998 yang kemudian disusul oleh berdirinya Perhimpunan Indonesia Tionghoa tahun 1999. Dari semangat itu, IPTI didirikan tahun 2007 karena adanya keinginan daripada para senior pada saat itu founding fathers-nya IPTI supaya anak muda Indonesia ya tidak terbawa pada nostalgia buruk masa lalu. Ya, kita harus move on. Move on bukan berarti melupakan, tetapi move on kita harus merencanakan hal-hal yang baik buat bangsa ini. Move on berarti kita harus beranjak merencanakan Indonesia yang lebih besar dan lebih dewasa. Indonesia yang menerima perbedaan sebagai dasar berdirinya negara Pancasila ini. Indonesia yang memiliki begitu banyak kekayaan tapi bernasib yang kurang baik selama ini. Inilah yang harus kita selesaikan. Makanya IPTI didirikan pada tahun 2007 agar teman-teman pemuda Tionghoa bisa bergaul dengan pemuda-pemuda Indonesia suku lain untuk merencanakan Indonesia yang beradab, adil dan makmur. Saya tidak berpanjang lebar dalam sambutan saya kali ini. Saya hanya ingin memberikan satu semangat baru buat teman-teman yang hari ini dilantik jadi pengurus, agar lebih terbuka dan lebih bertekad keras dan bertekad kuat untuk sama-sama dengan teman-teman pemuda Indonesia lainnya menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Jangan sampai momentum
100 tahun Indonesia itu tidak dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena momentum itu tidak akan datang dua kali. Ya, 100 tahun Indonesia harus kita ambil menjadi sebuah titik kejayaan untuk Indonesia, di mana Nusantara ini pernah menjadi negara yang begitu besar, dan tentunya kami berharap 2045 itu bisa terjadi lagi dan terulang lagi. Terima kasih untuk Ibu Sri dan kemarin penerimaan daripada Menpora kepada kami. Kami walaupun agenda Menpora yang begitu padat, beliau tiba-tiba meminta kami hadir di kementerian, di kantor, untuk sedikit berdiskusi mengenai langkah-langkah ke depannya pemuda Indonesia dan langkah-langkah apa yang IPTI akan lakukan. Sedikit banyak kami sudah berdiskusi. Salam untuk Pak Menteri, dan semoga kita bisa berjalan bersama untuk membangun pemuda Indonesia ke depannya. Saya juga berterima kasih untuk Bang Ibrahim ya, walaupun Pak Kapolri diundangnya 3 hari sebelumnya ya. 3 hari sebelumnya, tapi masih sempat-sempatnya mengutuskan Abang ke sini. Ya, memang beliau perhatian banget Bang sama kami. Terima kasih Bang untuk kehadirannya. Nah, itu dasar atau itu modal awal dari IPTI yang harus bisa kita kembangkan lebih banyak. Mungkin di akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk para senior, Pak Daniel Johan yang dari tahun ke tahun selalu bersama IPTI. Ya, Ko Joni, Pak Hasan Karman, ya. Setiap tahun ya kita diberikan masukan. Terima kasih, jangan capek-capek, dan ingat kita masih ada sampai 2025 kok. Ya, jangan capek untuk memberikan kami masukan terus supaya IPTI semakin besar dan semakin jaya. Salam Weite Tongtien. Baik, terima kasih kami ucapkan tentunya kepada Saudara Ardi Susanto atas sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak-Bapak, saya jadi grogi karena 2 Bapak sebelumnya sangat menguasai panggung, sementara saya mic-nya pun jauh ini Pak. Izinkan sebelum memulai sambutan dari Bapak Menteri, saya ingin memberikan dan mengenalkan, karena kami dari Kemenpora Pak, izinkan saya mengenalkan salam pemuda. Jadi kalau di sini ada salam IPTI yang kita yel-yelkan dengan hidup IPTI, kemudian saya lanjutkan dengan salam pemuda jaya. Saya mulai ya Pak. Salam pemuda, hidup IPTI. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini di Hotel Golden Boutique dalam ruangan yang cukup besar dengan kapasitas sekitar, tadi saya bertanya dengan Bapak Ketum, ini mencapai 400 orang. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam rangka menghadiri acara pelantikan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, atau kita singkat dengan DPP IPTI, sekaligus diselenggarakannya seminar kebangsaan dengan tajuk memperingati 25 tahun reformasi. Kedua, saya izin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya seperti yang sudah disebutkan oleh pembawa acara. Dalam hal ini saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo
yang beliau tidak dapat hadir memenuhi undangan dari Bapak Ibu dikarenakan bertepatan dengan adanya tugas lain. Sehingga saya ditugaskan mewakili dan menyampaikan salam hormat dari beliau untuk Bapak Ibu semua, dan beliau siap memberikan dukungan untuk kepengurusan IPTI periode 2022-2025. Pelantikan pengurus DPP IPTI pada hari ini 13 Mei tahun 2023 sekaligus seminar kebangsaan bertajuk Tantangan Era Reformasi dalam Mencetak Pemimpin Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Organisasi kepemudaan seperti IPTI telah dan terus akan berkontribusi positif karena disinilah tempatnya pemudi Tionghoa dibekali dengan pola pikir dan skill yang baik sehingga dapat memberikan energi konstruktif yang membawa kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, dalam wadah IPTI ini, Kemenpora sangat berharap akan tumbuh pemuda-pemudi Tionghoa yang tangguh dalam belajar, semangat dalam menambah pengetahuan dan berwirausaha, serta selalu membangun wawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemuda-pemudi IPTI harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan global dalam era disruptif dan perkembangan dunia, serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa, karena masa depan Indonesia akan ditentukan oleh bagaimana pemudanya hari ini. Pemuda hari ini akan menjadi cerminan Indonesia di masa mendatang. Pemuda harus cerdas dan dituntut memiliki jiwa kepemimpinan. Karena pemuda merupakan kadar pimpinan, calon pemimpin bangsa di mana kepemimpinan dimulai dari sikap disiplin di segala bidang, serta mental dan fisik yang tangguh, dan ditempa dalam ruang-ruang dan wadah-wadah organisasi kepemudaan seperti IPTI. Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat mengapresiasi setiap upaya IPTI dalam turut serta merajut semangat kebangsaan dan kebinekaan untuk memperkuat nilai-nilai kerukunan, persatuan, dan kolaborasi di masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang harus terus-menerus diberikan arahan dan motivasi untuk mampu membangun bangsa dan negara dengan cara yang baik dan damai. Hal tersebut sejalan dengan visi besar bangsa Indonesia, yakni menjadi bangsa yang berdaulat, progresif, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan visi ini, Indonesia membutuhkan peranan generasi muda yang berkualitas dan menghargai keberagaman. Dalam era reformasi di mana sedang berkembang pesat saat ini, Indonesia membutuhkan generasi tidak hanya kreatif, adaptif, dan inovatif, tidak hanya generasi muda yang hanya memiliki keberanian untuk menciptakan inovasi baru dan siap dalam menghadapi perubahan yang terjadi, namun juga membutuhkan pemuda dengan sikap dan pemikiran yang positif dan mempunyai jiwa semangat keberagaman dalam kebersamaan. Semoga seminar kebangsaan ini dapat memberikan inspirasi dan penebalan semangat bagi para pemuda-pemudi Tionghoa khususnya dan para pemuda Indonesia pada umumnya dalam menghadapi tantangan yang ada di masa depan, dan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat kerukunan persatuan di kalangan generasi muda. Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepengurusan IPTI pada periode 2022-2025 kali ini, dan berharap kepengurusan serta seminar kebangsaan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia ke arah yang lebih baik, sejahtera, dan penuh kerukunan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
Izinkan saya menutup sambutan Bapak Menteri dengan sebuah pantun. Pergi ke kebun bersama-sama, di kebun mencari kupu-kupu. Semangatlah para pemuda, nasib bangsa ada di tanganmu. Sekian sambutan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Hidup IPTI. Terima kasih kepada Ibu Mulyani Sri. Tinggal susunan nama. Oh iya, itu susunan nama yang dilantik. Apa tadi?